Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Timor Leste, dia tidak menyebutkan namanya. Saya ada pertanyaan buat acara Tajam. Siapakah malaikat lain dalam Wahyu 18 ayat 1 sampai 4 dan apakah maksud dari ayat-ayat tersebut dan juga apakah Wahyu 18 ayat 1 sampai 4 ada hubungannya dengan Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 dan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5? Tolong tanyakan kepada Pendeta Sabuin. Tuhan memberkati. Saya bacakan Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Kita buka 18 ayat 1 sampai 4. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan takut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Untuk ayat Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 yang jadi tolong dibacakan yang ada perkataan malaikat yang lain saja. Oke. Karena pertanyaannya kan tentang malaikat lain yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Baik, itu ada di ayat 2, Pendeta. Wahyu 7 ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Selanjutnya Wahyu 14. Oke. Terima kasih. Di ayat 4, pasal 14 ayat 1 sampai 5 mungkin tidak ada perkataan malaikat lain, tapi boleh tolong dibacakan semua ayat tersebut. Semua ayat, Pendeta? 1 sampai 5. Mungkin ayat pertama saja. Ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Baiklah, terima kasih. Jadi ada beberapa ayat tadi yang menyebut tentang malaikat lain. Siapa itu malaikat lain yang ada di Wahyu pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dalam kitab Wahyu, kata malaikat, kata angelos dalam berbagai bentuk itu terdapat hampir 60 kali. Jadi banyak sekali peranan malaikat. Dan angelos bisa juga diterjemahkan sebagai utusan. Banyak sekali peranan malaikat. Karena memang mereka adalah makhluk-makhluk yang melayani Allah, malaikat-malaikat. Ada banyak cerita, mulai dari waktu Tuhan Yesus akan atau sudah lahir, maka malaikat-malaikat datang membawa kabar baik kepada gembala-gembala. Lalu kemudian dalam suatu mimpi, malaikat juga mengatakan kepada Yusuf untuk membawa anak itu ke Mesir. Lalu kemudian ada cerita tentang malaikat yang melepaskan Petrus dari penjara. Oh, malaikat yang datang melayani Yesus setelah ia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Lalu ada malaikat yang memberitakan kabar kebangkitan Yesus kepada Maria. Lalu kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul dan dalam kitab Wahyu memang ada banyak sekali disebutkan tentang malaikat.
Nah, setiap malaikat tentu mempunyai peranan masing-masing. Kadang-kadang apa yang sudah dilakukan oleh satu malaikat itu juga bisa dilakukan oleh malaikat yang lain. Nah, kalau kata malaikat itu terdapat sampai hampir 60 kali, mungkin tepatnya 57 kali, atau saya akan hitung lagi 56 atau 57 kali. Kalau perkataan atau istilah malaikat yang lain, itu kurang lebih, bukan kurang lebih, saya hitung hanya ada 10 kali malaikat yang lain. Kenapa disebut malaikat yang lain? Apakah malaikat yang lain ini adalah istimewa, lebih istimewa daripada malaikat-malaikat yang lain atau malaikat-malaikat yang sisanya kalau disebut malaikat yang lain? Sebenarnya tidak juga, karena setiap malaikat mempunyai peran. Contohnya, tadi sudah dibacakan ada malaikat yang lain. Kenapa dalam Wahyu pasal 7 ayat yang kedua disebut malaikat yang lain? Karena dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi. Lalu kemudian ayat yang kedua, dan aku melihat seorang malaikat lain, artinya malaikat lain itu adalah malaikat yang bukan salah satu dari 4 malaikat yang ada di dalam ayat yang pertama. Jadi hanya untuk membedakan satu malaikat dari malaikat yang lainnya. Lalu kemudian contohnya di dalam pasal yang ke-8, ayat yang ke-3. Maka datanglah seorang malaikat lain. Kenapa disebutkan seorang malaikat lain? Karena di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Jadi ada 7 malaikat. Sementara dalam ayat yang ketiga, malaikat yang lain. Artinya ini bukan malaikat yang adalah salah satu dari 7 malaikat itu. Hanya seperti itu untuk menyatakan bahwa dia bukanlah malaikat dari antara yang 7 malaikat itu. Dan istilah malaikat lain atau kata lain di sini memang dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang diartikan sebagai dalam bahasa Indonesia lain. Yang pertama adalah kata alos. Yang kedua adalah kata heteros. Kalau heteros itu artinya yang lain, tapi yang berbeda, dia punya tingkatan atau berbeda, dia punya jenis. Tapi kalau alos artinya yang lain tetapi sama derajatnya, sama bentuknya, sama dia punya esensinya adalah sama. Jadi semua istilah malaikat yang lain atau malaikat lain yang ada 10 kali muncul dalam kitab Wahyu, semuanya selalu menggunakan kata, untuk kata lain itu menggunakan kata alos. Artinya ini malaikat juga sama dengan malaikat-malaikat yang lainnya yang disebutkan begitu banyak di dalam kitab Wahyu. Tidak berbeda. Nah, ada juga istilah-istilah malaikat lain yang paling banyak mungkin boleh ditemukan di dalam pasal yang ke-14. Contohnya, di dalam pasal 14, coba kita baca pasal 14, ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, artinya ini bukan malaikat yang seperti malaikat-malaikat yang sebelumnya, tapi ini malaikat yang lain lagi. Jadi ada banyak malaikat yang dalam penglihatan Yohanes dia lihat. Nah, ini adalah malaikat yang lain lagi yang dia lihat. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, disebutkan malaikat yang kedua, berarti ini bukan malaikat yang pertama tadi. Lalu kemudian ayat yang ke-9, dan seorang malaikat lain, malaikat yang ketiga. Jadi ada 3 malaikat, karena disebutkan yang kedua, berarti yang sebelumnya adalah yang pertama, lalu kemudian adalah yang ketiga. Di dalam 7 sangkakala yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang ke-8,
selalu disebutkan malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga, malaikat keempat, sampai malaikat yang ketujuh. Ya, demikian juga pada waktu ada 7 malapetaka dalam Wahyu pasal yang ke-16. Disebutkan di sana malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga. Tapi malaikat yang ketiga yang menuangkan cawan malapetaka dalam Wahyu 16 itu beda dengan malaikat ketiga yang mengabarkan pekabaran malaikat yang ketiga itu. Walaupun sama-sama disebut malaikat yang ketiga. Kalau dalam Wahyu pasal 8 itu adalah malaikat yang ketiga dari 7 malaikat yang meniup 7 sangkakala. Kalau di dalam Wahyu 16 itu adalah malaikat yang ketiga dari 7 malaikat yang menuangkan cawan malapetaka. Sementara yang di dalam Wahyu pasal 14 itu adalah malaikat yang ketiga dari 3 malaikat yang mengumandangkan pekabaran Injil yang kekal tersebut. Jadi kalau dari istilah malaikat yang lain, artinya mereka adalah berbeda, tetapi sama-sama malaikat, sama-sama derajatnya, sama-sama melayani Tuhan, tetapi beda dalam fungsi yang mereka lakukan di dalam penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Kita tidak membahas tentang fungsi-fungsi mereka, itu mungkin dibahas nanti kalau ada pertanyaan yang lain yang lebih khusus tentang fungsi dari malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Saya pikir demikian. Terima kasih.